Halo Sobat YouTube. Hari ini kita akan membahas perkembangan militer paling mengejutkan dari Rusia. Presiden Vladimir Putin resmi mengumumkan bahwa Rusia telah menyelesaikan produksi massal rudal hipersonik terbaru mereka, Oreshnik. Rudal ini diklaim memiliki daya hancur setara senjata nuklir, namun dalam versi konvensional. Apa itu rudal Oreshnik? Seberapa dahsyat kemampuannya? Mengapa NATO dan negara-negara barat mulai resah? Dan apa arti kehadiran senjata ini dalam konflik Rusia-Ukraina serta keseimbangan militer global? Simak selengkapnya hanya di channel ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kita langsung mulai. Pada bulan November 2024, Rusia pertama kali menguji rudal hipersonik jenis baru yang dinamai Oreshnik. Berbeda dari rudal-rudal sebelumnya, Oreshnik dirancang untuk menembus pertahanan udara modern, termasuk sistem anti-rudal tercanggih milik NATO dan Amerika Serikat. Menurut Presiden Putin, rudal ini dilengkapi hulu ledak ganda, bisa melesat hingga kecepatan Mach 10, atau 10 kali kecepatan suara dan mampu menghindari intersepsi rudal musuh berkat manuver ekstrim di ketinggian tinggi. Dan yang paling mengejutkan, versi konvensionalnya saja diklaim bisa menimbulkan kerusakan sebanding dengan ledakan nuklir skala rendah. Artinya, Rusia bisa melakukan serangan destruktif tanpa melanggar batas penggunaan senjata nuklir secara formal. Ini sangat mengkhawatirkan dunia barat. Putin tidak hanya memamerkan kekuatan teknologi militer Rusia. Dalam pengarahan resminya, dia juga memberi sinyal tegas kepada negara-negara NATO. Kami bisa menggunakan Oreshnik jika Anda terus mengizinkan Ukraina memakai rudal jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia. Pernyataan ini ditujukan kepada negara-negara seperti Inggris, yang mengirimkan rudal Storm Shadow ke Ukraina, Amerika Serikat, yang menyuplai HIMARS dan rudal ATACMS, dan Prancis dan Jerman, yang berkontribusi pada sistem pertahanan Ukraina. Dengan kata lain, Rusia menempatkan garis merah baru. Jika dilanggar, Moskow tak segan menggunakan senjata pemusnah ini. Rudal hipersonik seperti Oreshnik mengubah kalkulasi geopolitik secara fundamental. Mengapa? Sistem pertahanan rudal NATO seperti THAAD dan Aegis tak bisa diandalkan melawan kecepatan Mach 10. Waktu reaksi negara target sangat singkat, hanya beberapa menit. Efek psikologis dan strategis, Barat tak lagi bisa mengabaikan ancaman Rusia. Apalagi, Rusia menyatakan bahwa sistem ini akan dikirim ke Belarusia, yang hanya berjarak 200-300 km dari ibu kota negara-negara NATO seperti Warsawa dan Vilnius. Ini artinya, NATO kini dalam jangkauan penuh Oreshnik. Dalam pidato yang sama, Putin juga menegaskan bahwa pasukan Rusia bergerak maju di berbagai garis depan, seperti perbatasan Ukraina-Rusia, Republik Donetsk dan Lugansk dan wilayah Zaporozhye dan Kherson. Ia juga menyinggung pembebasan Chasovyar, sebuah kota strategis di Donetsk yang sebelumnya menjadi benteng pertahanan Ukraina. Putin menyebut keberhasilan ini sebagai kemenangan yang sah, bukan bentuk penjajahan, dan memperkuat narasi bahwa Rusia tidak merebut wilayah asing, tapi hanya merebut kembali tanah historis mereka. Menariknya, di tengah ketegangan militer dan ancaman rudal hipersonik, Putin juga menegaskan bahwa Rusia tetap terbuka terhadap negosiasi. Pada Juli lalu, Rusia dan Ukraina bahkan sempat melakukan pertemuan di Istanbul, Turki. Hasilnya, kesepakatan pertukaran tawanan dan jenazah, usulan pembentukan 3 kelompok kerja daring untuk isu politik, militer, dan kemanusiaan. Tapi, apakah ancaman rudal hipersonik sejalan dengan semangat perdamaian? Banyak pengamat menilai bahwa ini adalah strategi, tongkat dan wortel. Rusia menunjukkan kekuatan militer, namun tetap memberi pintu kecil untuk diplomasi, dengan posisi tawar yang lebih kuat di tangan mereka. Dengan munculnya rudal Oreshnik, dunia harus kembali menata ulang strategi keamanannya. NATO sedang ketar-ketir. Ukraina semakin terpojok. Sementara Rusia seolah menemukan kembali kepercayaan dirinya untuk tampil sebagai kekuatan militer global. Pertanyaannya sekarang, akankah rudal hipersonik ini digunakan dalam perang terbuka? Atau hanya menjadi alat tekanan diplomatik? Dan yang paling penting, apakah dunia akan menuju gencatan senjata atau justru perang yang lebih besar?